Shalom, kembali kita bertemu dalam renungan malam yang akan diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada malam hari ini. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan dan pelajari pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih kami dapat melakukan di dalam berinteraksi dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, sebab aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, ketika Maria berangkat pagi itu, bagaimana perasaannya menuju ke kubur orang yang dikasihinya? Orang yang memberikan harapan hidup padanya, yang menerimanya apa adanya. Demikian pula perasaan para muridnya yang melewatkan perjamuan terakhir bersama dengan Yesus. Dari perspektif manusia, Yesus adalah guru yang gagal, guru yang memiliki sedikit saja pengikut. Petrus yang menaruh harapan besar pada Yesus harus menghadapi kehancuran hati karena kematian Yesus. Namun begitu bagi Maria mendengar sapaan Yesus, itulah yang membangkitkannya di dalam rohnya, yang membuatnya berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Timbul pertanyaan bagi kita sekarang, apakah pertemuan pertama antara Maria Magdalena dengan Yesus yang telah bangkit itu terjadi pada saat kedatangannya yang pertama ke kubur, seperti Matius 28 ayat 9, ataukah kedatangannya yang kedua, Yohanes 20 ayat 11 sampai 17 ini, dan bagaimana reaksinya? Telah kita ketahui bersama dari jawaban terakhir bahwa Maria sendiri berlari mendapatkan para rasul setelah ia melihat kubur itu terguling. Oleh karena itu, ketika dikatakan dalam Matius 28 ayat 9
bahwa Yesus bertemu dengan mereka, Maria Magdalena tidak ada di sana. Namun Markus 16 ayat 9 kita melihat bahwa Yesus menampakkan dirinya pertama-tama kepada Maria Magdalena setelah ia, Petrus dan Yohanes kembali ke kubur untuk pertama kalinya pada Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 tadi. Dari sini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes melihat kubur itu kosong dan kembali ke rumah meninggalkan Maria yang menangis di pintu kubur itu. Disinilah Maria kemudian melihat dua malaikat di sisi kubur batu dan akhirnya bertemu Yesus. Pada Markus 16 ayat 9, Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama hari Minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dari narasi ini, kita bisa belajar bahwa untuk bisa melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Maria saja ketika bertemu pertama kali dengan Yesus yang bangkit itu, Maria tidak mengenalnya. Bahkan Maria mengira Yesus itu sebagai penunggu taman yang mengambil mayat Yesus. Ayat 15. Pada pertemuan pertama ini, pikiran Maria masih kacau benar. Maria bahkan meminta kembali mayat Yesus yang dia kira diambil oleh penunggu kebun itu. Hal ini menggambarkan bahwa pikiran kita yang belum bertemu dengan dan melihat Yesus dengan baik dan benar akan membuat pikiran kita kacau dan hilang arah dan hilang fokus. Orang yang belum bisa melihat Tuhan dalam setiap perjumpaan dengannya, baik di dalam ibadah, pendalaman Alkitab, dalam doa, dan dalam persekutuan lainnya, akan mengalami kekacauan berpikir dan bertindak apabila belum melihat Yesus ada di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan pertama itu tidak membuahkan hasil apa-apa, sehingga ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan Yohanes, seperti pada ayat 2. Perjumpaan yang membuat Maria Magdalena melihat Tuhan adalah perjumpaan yang kedua kalinya. Pada perjumpaan kedua itu, Yesus menyapa Maria dan sapaan itulah yang menyadarkan Maria sehingga mata hatinya terbuka dan mengenal Yesus secara pribadi. Maria lalu berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, yang artinya guru. Sapaan Yesus itulah yang membukakan kembali kenangan Maria bersama Yesus. Sapaan itulah yang menyadarkan Maria akan kebutaannya pada pribadi Yesus. Padahal sudah sejak lama Maria dan Yesus berbincang-bincang, namun ia tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus. Ada kalanya kita pun sering mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Kita sering bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Tuhan tentang pergumulan kita, tentang permasalahan hidup kita sehari-hari. Tetapi kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita di saat kita bergumul. Bahkan sering sekali kita pun berprasangka yang salah atas kehadiran Yesus dalam pergumulan kita. Kita tidak merasakan kehadirannya di dalam pergumulan tersebut. Saat Yesus datang berbincang-bincang kepada kita, bisa melalui keluarga, bisa melalui hamba Tuhan, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita. Namun kita terkadang tidak menangkap itu sebagai kehadiran Tuhan untuk menolong dan menyapa kita. Tetapi saat Tuhan datang menyapa kita secara pribadi, secara personal, maka kita akan tersadar bahwa Tuhan telah hadir dalam sebuah pergumulan hidup kita.
Pertanyaan lain yang bisa muncul dalam benak kita adalah, mengapa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena? Merupakan suatu yang aneh bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena, dan bukan kepada salah satu daripada rasul atau kepada Maria, ibunya. Mungkin ini disebabkan karena Yesus menganggap bahwa Maria Magdalena paling membutuhkan hal itu. Maria Magdalena tidak mengenali Yesus dan mengira dia sebagai penunggu taman. Apa sebabnya dalam ayat 14 Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Pertama, karena ada sesuatu pada Maria, pada mata Maria. Bandingkan pada Lukas 24 ayat 16. Allah yang memberi mata kepada manusia bisa mengurangi ketajaman mata mereka pada saat ia menganggap perlu untuk melakukan hal itu, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat. Yang kedua, karena mata Maria penuh dengan air mata, dan karena ia tidak mengharapkan kebangkitan Yesus. Maria pada saat itu masih dalam keadaan bersedih karena Yesus baru disalibkan dan dikuburkan. Air matanya belum kering atas kesedihan itu. Kemungkinan yang ketiga adalah karena hati Maria yang sedih. Hari yang sedih, kacau. Keadaan yang tidak menyenangkan, sering menyalah tafsirkan providensia atau pemeliharaan Allah dan kasihnya kepada manusia. Orang yang masih berada dalam kesedihan biasanya pikirannya tidak jernih dan tidak bisa melihat sesuatu dalam keadaan baik. Namun sapaan dan sebutan Maria oleh Yesus kepada Maria Magdalena menyadarkan Maria bahwa ia telah bertemu dan melihat Yesus. Dan Maria lalu menyebut Yesus sebagai Rabuni atau guru. Maria mengalami perubahan mendasar baik dalam pola pikir, baik dalam tindakannya setelah melihat Yesus dengan baik dan benar. Pertanyaan terakhir yang bisa kita bangun dari tema ini adalah, apakah perubahan yang terjadi pada orang yang telah melihat Tuhan? Perubahan yang pertama adalah seperti pada Maria, kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi awal kehidupan yang lebih indah. Kedatangan Maria ke kubur pagi-pagi benar adalah untuk melakukan pembalsaman kepada mayat Yesus. Namun semua menjadi batal karena mayat Yesus tidak ada. Malah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kematian tidak bisa menguasai tubuh yang tersalibkan dari Tuhan Yesus. Maria mengalami kematian sebagai kebinasaan, keterpisahan, kerugian, malapetaka. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa kematian adalah pemisah secara paksa dari kehidupan. Ini dikarenakan bahwa kematian adalah batas akhir dari kehidupan manusia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan atau dilanjutkan. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup akan percaya kepadaku, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25. Perubahan yang kedua, saudara-saudaraku. Bagi Petrus, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit memberikan pengharapan dan perubahan arah hidupnya. Kematian Yesus sangat menenggelamkan segala cita-citanya, masa depannya, rencananya, dan seluruh hal-hal yang diimpikannya. Siapa yang tidak bangga dari seorang nelayan, Petrus lalu menjadi seorang murid dari guru yang besar. Tetapi kalau orang yang menjadi sandarannya ternyata telah mati,
apa dia tidak kecewa? Belum lagi masalah lainnya, yaitu sejak penyangkalannya kepada gurunya, Petrus hidup dalam perasaan bersalah yang teramat dalam. Namun peristiwa kebangkitan telah merubah kembali arah hidup Petrus, yaitu bukan berharap sebagai pejabat, sebagai orang tenar, sebagai orang hebat yang akan memperoleh kedudukan. Tetapi fokusnya sekarang berubah, yaitu perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu telah mengubah hidupnya, yaitu menguburkan karirnya, cita-citanya, agenda-agenda pribadinya, dan membangkitkan atau meneruskan agenda-agenda dari Tuhan bagi dunia ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, apa saja yang bisa kita simpulkan dari renungan pada malam hari ini? Pertama, Tuhan, sekalipun kita sering berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan pertama belum tentu bisa membuat hati kita mengenal dan mengerti serta memahami keberadaannya. Kita membutuhkan pertemuan yang intensif dengan Tuhan. Semakin sering kita bertemu dengan Tuhan, maka semakin banyak hal yang kita ketahui tentang Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan akan merubah pola pikir dan pola tingkah laku hidup kita. Dengan berjumpa Tuhan, maka cara berpikir, bertindak, dan bertingkah laku kita akan mengalami perubahan demi perubahan menuju kebaikan dan pemurnian hidup kita. Yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan akan membuka mata rohani kita. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuka mata rohani dan sekaligus mengenal dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Marilah saudara-saudaraku, kita semakin mampu merasakan kehadiran Tuhan melalui saudara-saudara kita, melalui jemaat saudara kita di gereja, melalui hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan pelayan-pelayan Tuhan. Karena sesungguhnya kita dapat merasakan pertolongan Tuhan dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, mari kita bangun terus hubungan yang baik, komunikasi yang baik, parsauran nadenggan dengan sesama, karena di sanalah Tuhan hadir bagi kita. Selamat menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita dan di dalam perenungan kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan malam hari ini yang boleh kami petik, kehadiran Tuhan yang boleh kami rasakan melalui orang-orang di sekitar kami, melalui saudara-saudara kami, melalui jemaat para pelayan Tuhan, yang sebetulnya adalah kehadiran Tuhan di dalam membawa pertolongan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin bersatu padu di dalam melayani Tuhan, di dalam memuji Tuhan, dan di dalam memuliakan Tuhan pada kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.